Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdirikan dari saya Muhammad Sifaur Rosidin, juga teman saya Mas Nanda Catur Pamungkas dan Mas Timothy Justin Raiman akan mempresentasikan mengenai filsafat teknologi, peradaban, dan perang. Kita langsung saja ke pendahuluan. Dinamika perkembangan global merupakan keniscayaan dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa hal positif atau bahkan negatif terhadap stabilitas peradaban manusia. Sehingga diperlukan strategi dengan mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan yang diterapkan di dalam dunia internasional. Dengan melalui teknologi yang telah dibuat dan dikembangkan oleh manusia sebagai bentuk dari salah satu strategi pembangunan peradaban manusia, tentunya harus mampu memberikan arahan tentang bagaimana cara merancang pemenuhan kepentingan yang dimaksud. Dengan hakikat ini sebagai sebuah pengembangan potensi kekuatan yang ditujukan untuk menjaga kedaulatan terhadap pembangunan pola pikir dengan perkembangan manusia yang kritis dan rasional. Yang mana dalam hal ini teknologi bisa berdampak positif bagi peradaban seperti halnya yang saat ini sedang kita rasakan. Namun teknologi juga bisa berdampak negatif yang menyebabkan perang di antara negara seperti halnya yang terjadi pada Perang 1, Perang 2, dan kini masih hangat perang antara Rusia dan Ukraina yang mungkin akan berimbas perang ketiga. Maka pada video kali ini kita akan membahas masing-masing mengenai peradaban, teknologi, dan perang. Kita masuk ke pembahasan tentang peradaban. Peradaban kerap kali diartikan sebagai sebuah terobosan yang berasal dari makna masyarakat yang senantiasa melakukan mobilisasi dalam kehidupannya, sehingga dalam tingkat lanjut dan dari perkembangan sosial dan manusia inilah muncul kemajuan yang ditemukan berbeda dari kurun waktu tertentu. Awalnya para antropolog dan ahli lainnya menggunakan kata peradaban dan masyarakat beradab untuk membedakan masyarakat yang mereka anggap lebih unggul secara budaya dengan kelompok masyarakat lain yang dianggap inferior secara budaya atau disebut juga liar atau yang sekarang kita kenal dengan kata-kata barbar. Penggunaan istilah peradaban secara etnosentris memunculkan anggapan bahwa masyarakat di sebuah peradaban memiliki moral yang baik dan budaya yang maju, sementara masyarakat lain memiliki moral yang buruk dan keterbelakangan. Sejarah penggunaan istilah peradaban ini menjadikan definisi peradaban terus berubah. Dari yang peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks. Maka inilah peradaban, berarti keadaan majunya suatu masyarakat dalam hal jumlah budaya, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintahan. Jadi dalam satu peradaban bisa memiliki beberapa budaya. Oswald Spengler adalah filsuf sejarah Jerman yang memandang bahwa peradaban adalah suatu tingkat kebudayaan ketika sudah mencapai taraf tertinggi dan kompleks. Ia juga menyatakan bahwa peradaban ialah tingkat dari berbagai sifat kebudayaan ketika tidak lagi mempunyai aspek produktif, beku, dan mengkristal. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai karakter peradaban. Karakter peradaban ini ada 3 aspek yang harus kita ketahui, yaitu pertama, terdapat pembaruan dalam masyarakat akibat berbagai dilematika kehidupan.
Misalnya, pembaharuan dalam hukum, sosial, politik yang ada dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua yaitu terdapat perbedaan antara satu fase kehidupan sebelumnya dengan kehidupan yang terjadi di saat ini. Itu karena dari kurun waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, terdapat keanekaragaman pekerjaan masyarakat yang bukan hanya tersentral dalam pertanian, akan tetapi dalam segi media sosial, internet, sampai pada segi hukum yang berkembang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai teknologi oleh Mas Nanda. Terima kasih. Mengenai soal teknologi, dalam definisi teknologi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu techne dan logos. Techne yang berarti seni, kemampuan, keahlian atau tata cara serta berlaku dalam mencapai sesuatu. Sedangkan logos berarti sesuatu studi mengenai suatu hal yang berhubungan atau pengucapan akan suatu hal. Berdasarkan makna dua kata tersebut, maka teknologi secara luas dapat diartikan sebagai sebuah diskursus mengenai pencapaian suatu hal. Bila diamati secara sepintas, tentu arti teknologi tersebut di atas berbeda dengan artian teknologi yang beredar di masyarakat pada masa sekarang ini. Namun demikian, memahami kata techne sangat penting agar kita dapat melihat signifikansi dari teknologi itu tersendiri, bahkan bagi kehidupan di masa lalu. Dari tokoh Plato dan Aristoteles telah menggunakan kata techne dengan pengertian tersebut dalam pemikiran mereka, dalam buku mereka, yang di dalamnya pengertian luas tentang techne ini memberikan pemahaman tentang peranan pentingnya dalam kehidupan. Pemikiran Aristoteles ini pula lah yang membawa pembahasan etika dalam teknologi menjadi sesuatu yang kental dalam kaitan antara teknologi dan manusia. Lalu, bagi pandangan masyarakat Yunani kuno dalam mengenai signifikansi techne ini, salah satunya berdasarkan perbedaan yang mereka tahukan antara yang physis dan poiesis. Physis kerap kali diartikan sebagai makna alam. Masyarakat Yunani memahami alam sebagai sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri dan sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri, sedangkan poiesis adalah kegiatan praktis yang dilakukan manusia ketika memproduksi sesuatu. Hal produksi ini lalu disebut sebagai artefak, dan secara umum menurut pemikiran Yunani disebut sebagai seni, kerajinan, bahkan konvensi sosial adalah bentuk-bentuk dari artefak. Dalam budaya Yunani di masa itu, istilah techne menandakan pengetahuan atau disiplin ilmu yang memberikan dengan poiesis. Salah satunya adalah obat merupakan techne untuk menyembuhkan orang sakit. Dan contoh lainnya adalah pandai besi adalah techne yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang berasal dari logam. Nah, jadi orang-orang Yunani pada zaman itu memandang setiap techne sebagai sesuatu yang secara inheren itu memiliki arti dan tujuan dari artefak yang dihasilkan melalui proses yang dijalani. Begitu, kecenderungan ini bisa dilihat bahwa bagi masyarakat Yunani, techne memberikan indikasi sebagai cara yang benar dalam proses sesuatu dengan sudut pandang yang sangat objektif. Meskipun techne sangat tergantung pada aktivitas manusia, namun pengetahuan yang terkandung dalam techne tidak terpengaruh oleh opini maupun intensi subjektif manusia. Maka secara lebih luas dapat disimpulkan bahwa techne merupakan akar bahasa dari kata teknologi dan teknik, di mana pada awalnya kita tersebut telah memahami oleh masyarakat
Yunani kuno sebagai istilah yang menggambarkan proses mengkreasikan alam sampai menghasilkan sesuatu baik konseptual maupun material. Lalu proses ini dalam inheren dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh campuran tangan oleh manusia lain. Berangkat dari pengertian Tetsna, masyarakat Yunani kuno hingga kemudian menjadi terminologi atau disebut teknologi sekarang ini, terdapat dalam pergeseran yang cukup signifikan sehingga bisa dikatakan telah mengalami penyempitan makna dari yang sebelumnya dimengerti sebagai inheren dalam proses kegiatan manusia mengaplikasikan alam menjadi teknologi yang dimengerti masyarakat masa kini. Nah, sebagai substansi semata yang mempunyai kecanggihan tinggi ini, transformasi teknologi telah menunjukkan pengertian teknologi yang dipahami masyarakat modern. Kemudian memberikan gambaran mengenai definisi teknologi sebagaimana yang dimengerti masyarakat umum sekarang ini. Dalam penggunaan terminologi teknologi ini telah merubah secara signifikan pada abad terakhir. Seperti sebelumnya, terminologi lain yang menggunakan akhir logi atau yang selama bahasa Latin berasal dari kata logos. Pada awal penggunaan, term teknologi juga diartikan sebagai suatu studi mengenai kemampuan praktis manusia dan studi mengenai industri. Hal ini menunjukkan kesamaan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti penggunaan kata logos pada sosiologi, biologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Tapi demikian, ilmuwan lebih terkenal Vincent dalam perkembangannya melalui teknologi ternyata berpengaruh sangat besar terhadap peradaban manusia ini. Nah, tentunya teknologi tidak bisa direduksi hingga kehilangan signifikansi untuk ditelah yang lebih lanjut. Dengan memahami definisi yang tepat, maka akan terlihat nyata bahwa teknologi memiliki gambaran yang lebih luas, yang pada akhirnya akan membawa persoalan-persoalan yang sering menjadi perdebatan untuk menemukan kebenaran tersebut. Selanjutnya, karakter teknologi. Mengenai soal teknologi, untuk memahami secara lebih mendalam, kita perlu mengetahui karakter teknologi menurut Stephen G. Klein pada tahun 1985. Terdapat 4 karakter teknologi yang menjadi atribut teknologi, yaitu yang pertama, benda atau artefak dan benda non-alamnya, apapun itu yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, sistem sosioteknis manufaktur, semua elemen yang dibutuhkan untuk benda tertentu. Sistem yang lengkap terkait sumber daya manusia, peralatan, bahan baku, proses pembuatan dan lingkungan politik, ekonomi, hukum, dan fisika yang mendukung. Yang ketiga, pengetahuan teknik, cara atau metodologi, informasi, kemampuan, proses dan prosedur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lalu yang keempat, sistem sosioteknis penggunaan, sistem yang mengkombinasikan benda, manusia dan elemen lain untuk menunaikan tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia tanpa bantuan sistem tersebut untuk memperluas kemampuan manusia. Jadi, kita dapat mengambil karakter-karakter yang kuat dari teknologi tersebut. Pertama-tama dapat dilihat bahwa teknologi memiliki proses desain yang partikular. Dimulai dengan adanya kebutuhan akan teknologi, lalu dilanjutkan dengan perancangan spesifikasi teknologi, penggunaan solusi untuk mengatasi masalah-masalah mendasar, mengapa teknologi diperlukan, dan kemudian evaluasi dari hasil kinerja yang diinginkan oleh keberadaan teknologi. Dalam karakter berikutnya,
Teknologi harus memiliki wujud. Teknologi yang tidak berwujud akan menjadi konsep dan teori semata dan tidak memiliki nilai yang nyata. Motivasi utama dari penciptaan teknologi itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Oleh karena itu, solusi yang diberikan teknologi harus diwujudkan, salah satunya diantaranya yaitu purwarupa. Produksi terbatas maupun massal juga berasal simulasi model komputer sekalipun. Solusi yang ditawarkan teknologi pun harus melewati uji kelayakan dan hanya bisa dimulai ketika tahap perwujudan atau sudah ada. Baik, yang selanjutnya adalah perang. Pada hakikatnya manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, sehingga mereka lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan antar sesamanya. Menurut Thomas Hobbes, manusia dapat menjadi serigala bagi sesamanya atau homo homini lupus. Hal ini dilandasi oleh 3 hal, yaitu keuntungan, keamanan, dan juga reputasi. Konsekuensi logis dari naluri yang mendasar ini adalah bahwa manusia akan melakukan tindakan bertahan untuk menjamin kelangsungan hidupnya, yaitu dengan melakukan peperangan di antara keduanya. Lalu, apa itu perang? Saya yakin teman-teman sudah mengetahui secara harfiah makna dari sebuah perang. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik antara 2 ataupun lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Dalam artian yang lebih sempit, perang dapat kita maknai sebagai kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern seperti sekarang ini, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan juga industri. Hal ini tercermin dari sebuah doktrin angkatan perang yang berbunyi, barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Tentu doktrin ini mengharap bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Akan tetapi makna perang dalam doktrin ini tidak lagi berposisi sebagai kata kerja, akan tetapi mengalami pergeseran pada kata sifat. Pergeseran ini dipopulerkan oleh para jurnalis yang lambat laut mendapatkan posisinya. Akan tetapi secara umum perang tetap saja bermakna pertentangan. Hanya sejarahnya manusia telah membuktikan bahwa dia sebagai produsen penderitaan yang ulung. Makin maju sebuah peradaban, maka makin bagus dan juga besar-besaran penderitaan yang akan ditimbulkan. Saluran yang dipakai pun bermacam-macam, mulai dari politik, militer, kejahatan, sosial, ekonomi, dan juga bahkan agama. Jean Fichte, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Musamad Maja, mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3.400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antar manusia maupun antar bangsa. Selama lebih dari 5.600 tahun, manusia telah menggelar kurang lebih 14.600 peperangan. Hal ini menandakan bahwa konflik bersenjata atau perang telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu, meskipun berbeda situasi dan juga derajatnya dengan konflik bersenjata pada saat ini. Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan juga persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri, dengan cara menundukkan dan juga melemahkan kehendak pihak yang dimusuhi, mulai dengan cara psikologis dan juga fisik, melibatkan diri sendiri ataupun orang lain, atau dengan cara kelompok maupun individual. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan juga kemiskinan yang berkepanjangan. Sebagai contohnya, perang dunia yang mengakibatkan hilangnya nyawa beratus-ratusan orang di Jepang, ataupun peperangan dan juga konflik yang kini terjadi, yaitu antara Rusia dan juga Ukraina, yang sudah jelas berdampak pada hilangnya nyawa-nyawa warga sipil ataupun para tentara, sekaligus mengakibatkan kesedihan serta trauma yang mendalam pada diri masyarakat. Penyebab terjadinya perang antara lain yaitu perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, perbedaan kepentingan, dan juga perampasan sumber daya alam.
baik itu minyak, hasil pertanian, ataupun yang komoditas yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dan sanggahan, bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.